Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalau keadaan kita baik dan sehat, maka sepantasnya kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat. Coba Ibu minta kepada Ayah untuk memimpin doa hari ini. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Nah, terima kasih ya kepada Ayah yang sudah bersedia untuk memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan absensi. Mila Maulida hadir. Hadir, Bu. Reza Rosyadi. Hadir, Bu. Ya, Nur Hayati. Hadir, Bu. Nah, seperti biasa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Lagu kita hari ini itu Rayuan Pulau Kelapa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiut di pantai, berbisik-bisik rajekana. Memuja pulau nan indah emas, tanah airku Indonesia. Nah, tadi kita sudah mendengarkan lagu wajib nasional yaitu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, kalian sudah menyiapkan semua buku hari ini? Sudah. Ya, Bu. Ya, Bu.
Nah, semuanya rajin ya, sudah menyiapkan buku untuk pembelajaran hari ini. Nah, kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang manfaat tumbuhan, Bu. Nah, iya, minggu lalu kita sudah belajar tentang manfaat tumbuhan dan Ibu ada meminta kalian untuk mencari tumbuhan di sekitar rumah. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan diskusi, nah siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan mengamati dan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis daun berdasarkan struktur tulangnya dengan benar. Lalu melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu menulis laporan jenis-jenis daun berdasarkan struktur dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan menyimak video berikut ini dulu ya. Ibu harap kalian dapat menyimaknya dengan teliti ya semuanya. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Pasti sehat-sehat kan? Nah, apalagi sekarang ada COVID-19. Jadi kita harus menjaga imunitas tubuh dan memakai masker saat keluar rumah ya. Nah, pada kali ini kakak akan membahas tentang pendekatan lingkungan. Kira-kira pendekatan lingkungan itu seperti apa sih? Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengertian pendekatan lingkungan. Nah, pendekatan lingkungan sendiri yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan keterlibatan siswa melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, ada pula juga namanya tujuan pendekatan lingkungan. Nah, yang pertama, supaya kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan siswa duduk di kelas berjam-jam. Kedua, yaitu hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan pada keadaan yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, supaya kegiatan belajar siswa lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti wawancara, mengamati, dan lain-lain. Keempat adalah supaya sumber belajar menjadi lebih banyak disebabkan lingkungan yang dipelajari beraneka ragam. Nah, yang kelima, yang terakhir, supaya siswa dapat memahami dan menghayati aspek yang ada di lingkungannya. Nah, kemudian juga ada manfaat dari pendekatan lingkungan. Yang pertama yaitu sebagai sumber belajar, yang kedua sebagai sasaran belajar, dan ketiga sebagai sarana belajar. Kemudian ada juga yang namanya kelebihan dari pendekatan lingkungan. Yang pertama, penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna sebab anak dihadapkan dengan keadaan dan situasi yang sebenarnya. Yang kedua, yaitu penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar akan mendorong pada penghayatan nilai-nilai atau aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya. Nah, yang ketiga yaitu lebih komunikatif sebab benda dan peristiwa yang ada di lingkungan siswa biasanya mudah dicerna oleh siswa dibandingkan dengan media yang dikemas atau didesain. Selanjutnya yang keempat yaitu menghemat biaya karena memanfaatkan benda-benda yang telah ada di lingkungan. Dan terakhir
yang kelima yaitu kegiatan belajar dimungkinkan akan lebih menarik bagi anak sebab lingkungan menyediakan sumber belajar yang sangat beragam dan banyak pilihan. Kemudian ada juga kekurangan dari pendekatan lingkungan ini sendiri. Yang pertama yaitu kegiatan belajar kurang dipersiapkan sebelumnya yang menyebabkan ketika siswa diajak ke tempat tujuan tidak melakukan kegiatan belajar yang diharapkan sehingga terkesan main-main. Nah, yang kedua yaitu ada kesan dari guru dan siswa bahwa kegiatan mempelajari lingkungan memperlakukan waktu yang lebih lama sehingga menghabiskan waktu untuk belajar di kelas. Dan ketiga yaitu yang terakhir yaitu sempitnya pandangan guru bahwa kegiatan belajar hanya terjadi di dalam kelas. Nah, itulah penjelasan dari kakak. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di lain hari. Sampai jumpa. Nah, tadi kalian sudah menyimak videonya ya. Nah, coba Ibu ingin bertanya. Nah, tumbuhan apa saja yang ada di sekitar lingkungan kalian? Di sekitar rumahnya ada tumbuhan apa saja? Ayo. Ada pohon Coba Mila. pisang. Nah, apa ya? Ada pohon pisang, Bu. Pohon pisang. Nah, Mila, ada apa Ada- di sekitar Ada rumahnya? pohon mangga, Bu. Pohon mangga. Kalau Reja, Pohon ada pepaya. apa? Apa Reja? Pohon pepaya. Pohon pepaya. Nah, di dalam tumbuhan itu ada beberapa bagian-bagian tumbuhan. Nah, di situ kita ada akar, ada batang, buah, daun, kemudian ada bunga. Nah, tidak hanya manusia, jadi tumbuhan juga memiliki organ-organ penting itu ya semuanya untuk membantu keberlangsungan hidup tumbuhan. Nah, semua bagian-bagian tumbuhan tersebut tentu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, namun tidak semua tumbuhan memiliki bagian yang sama ya. Jadi ada yang berbeda. Nah, kemudian yang pertama itu di situ ada akar ya semuanya. Nah, akar umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Nah, akar dibedakan menjadi akar tunggang dan akar. Nah, yang pertama itu ada akar. Nah, umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Akar dibedakan menjadi akar tunggang dan akar sabut tadi. Fungsi akar itu yang pertama ada untuk mengisap air dan mineral dari tanah, kemudian meneruskannya ke batang tumbuhan, lalu menegakkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kemudian menyimpan cadangan makanan, misalnya pada ubi ya, ubi jalar, ada pada wortel itu menyimpan makanan pada akarnya. Kemudian yang kedua, di situ ada batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, batang menjadi tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Nah, kemudian di situ ada buah, daun, dan bunga yang memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian tumbuhan bermanfaat bagi manusia karena menghasilkan gas oksigen untuk manusia bernafas. Nah, fungsi batang itu misalnya tempat tumbuhnya daun, bunga,
buah, kemudian jalan untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun tadi, lalu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tebu dan sagu. Lalu yang ketiga, di situ ada daun. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan zat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, daun terdiri atas helai daun, ada tulang daun, kemudian ada tangkai daun dan pelepah daun. Yang keempat di situ ada bunga. Bagian-bagian bunga yang lengkap itu ada tangkai untuk menghubungkan bunga dengan batang. Kemudian akan ada kelopak sebagai pembungkus bunga sebelum mekar. Lalu ada mahkota sebagai perhiasan yang menentukan keindahan bunga. Lalu ada benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Lalu ada putik sebagai yang betinanya. Nah, ketika putik dan benang sari bertemu, maka akan terjadi penyerbukan yang dapat menghasilkan buah. Nah, proses penyerbukan ini dapat dibantu air, angin, ataupun serangga. Nah, yang kelima, di situ ada buah. Nah, buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, buah juga dapat dimakan langsung tanpa harus diolah terlebih dahulu. Nah, seperti tadi ada buah mangga aja, pohon mangga berarti menghasilkan buah mangga. Lalu pisang, tadi ada pepaya. Nah, kemudian selanjutnya sebenarnya ada biji. Nah, biji merupakan cikal bakal tumbuhan baru. Nah, biji biasanya terdapat di dalam buah ya. Nah, berdasarkan jumlah kepingnya, biji dibedakan menjadi biji berkeping 1 yaitu monokotil dan biji berkeping 2 atau dikotil. Nah, untuk kali ini kita akan lebih fokus belajar tentang daun. Nah, coba kalian perhatikan gambar daun yang ada di slide. Coba slide. Nah, di situ. Dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian ketahui? Coba, bagian-bagian daunnya ada apa saja di situ? Coba Mila, bacakan di situ ada apa saja? Ada helai daun. Ada tulang, Terus apa lagi? Apa? ada tulang daun, pelepah, sama tangkai daun, Bu. Nah, di sini Ibu ada daun. Nah, ya, di ini merupakan tangkai daun. Nih, tangkai daun ya. Nah, di sini ada pelepah daun yang menghubungkan daun dengan tangkainya. Kemudian ada helai daun yang ini, dan yang urat-uratnya ini itu merupakan tulang daun. Nah, jadi tumbuhan hijau melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Nah, fotosintesis tumbuhan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen melalui celah yang dinamakan stomata. Nah, dalam proses fotosintesis ini, tumbuhan selalu membutuhkan zat hijau daun yang disebut klorofil. Nah, fungsi klorofil pada proses fotosintesis berkaitan dengan penyerapan cahaya matahari. Nah, sekarang coba kita simak video tentang proses pembuatan zat makanan pada daun berikut ya. Ibu harap kalian menyimak videonya dengan baik ya. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia setelah Amazon dan Kongo. Karena itu pula, Indonesia dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia, karena luasnya hutan menunjang kehidupan kita di bumi.
Kok bisa hutan yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan menunjang kehidupan kita semua? Tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari lingkungan sekitarnya. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tanaman. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foto yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, produk lain dari fotosintesis adalah gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan gunakan untuk bernafas. Sekarang kita tahu, tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dari lingkungan untuk membentuk gula dan oksigen yang penting untuk kita. Kita hanya bisa hidup apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan udara yang kita hirup semuanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di playlist kelas 4 SD. Sekarang juga. Bahasanya. Klorofil atau yang biasa disebut dengan zat hijau daun ialah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul yang berperan utama dalam proses fotosintesis. Klorofil juga memberikan warna pada daun sehingga berwarna hijau. Lalu, bagaimana dengan daun yang tidak berwarna hijau, misalnya kuning, oranye, atau merah? Apakah mempunyai klorofil dan bisakah melakukan proses fotosintesis? Ya, tentu saja bisa. Karena daun yang berwarna merah, kuning, maupun oranye sekalipun tetap mempunyai klorofil. Hanya saja, jumlah klorofil pada daun yang berwarna selain hijau, jumlahnya tak sama banyaknya dengan daun yang berwarna hijau. Berikut contoh tumbuhan yang mempunyai daun selain hijau. Yang pertama, tanaman hias Begonia rex. Yang kedua, Miana red yellow. Yang ketiga, bayam merah. Yang keempat, Coleus merah. Yang kelima, ayam bumbu kuning. Yang keenam, ayam bumbu merah. Waduh, kenapa jadi makanan ini? Mohon maaf teman-teman, faktor belum makan ini dari pagi. Oke, mari kita lanjut. Lalu kenapa sih warna daun kok berbeda-beda? Ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya perbedaan warna. Contohnya, daun yang berwarna kuning kecoklatan. Selama musim gugur, cuaca akan menjadi lebih dingin, sehingga tidak tersedia banyak energi. Akibatnya, banyak tumbuhan yang mulai berhenti untuk memproduksi banyak klorofil. Senyawa klorofil pun memecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Selagi klorofil mulai berkurang, pigmen lain yang dikandung dalam daun menampakkan warnanya. Inilah mengapa daun berubah warnanya menjadi kuning kecoklatan. Jika tumbuhan memecah senyawa klorofil dan mengeluarkannya dari daun sebelum daun gugur, maka tumbuhan dapat menyimpan energi, sehingga tumbuhan dapat menyerap kembali molekul yang menyusun klorofil. Lalu, saat cuaca mulai hangat dan cukup sinar matahari untuk tumbuh, tumbuhan dapat memakai lagi molekul yang disimpan tersebut untuk membuat lagi pigmen klorofil. Selain karena faktor yang tadi dijelaskan, ada faktor lain pula kenapa ada daun yang berwarna selain hijau.
Penyebabnya yaitu karena di dalam tumbuhan tertentu mempunyai pigmen-pigmen khusus. Contohnya, 1. Antosianin yang menyebabkan warna biru, ungu, dan merah. Yang kedua, karena faktor pigmen karotenoid yang menghasilkan warna kuning dan oranye. Jadi gitu teman-teman. Kesimpulannya, daun yang berwarna selain hijau juga dapat mempunyai klorofil, sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Dan penyebab terjadinya daun yang berwarna selain hijau adalah yang pertama faktor cuaca, yang kedua faktor pigmen yang ada pada beberapa jenis tumbuhan tertentu. Oke, mungkin sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan harimu menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah melihat tayangan video tentang pengolahan makanan pada daun, zat klorofil, dan penyaluran terhadap seluruh tanaman. Tadi kemudian ada daun yang berbeda warna itu. Nah, selain itu sebenarnya ada bentuk daun itu juga bermacam-macam. Nah, ada ukurannya juga bermacam-macam serta strukturnya pun bermacam-macam. Nah, jenis daun yang pertama itu ada daun tunggal. Nah, kemudian ada daun majemuk. Nah, daun tunggal pada satu tangkai daun maka terdapat hanya satu helaian daun. Nah, sedangkan pada daun majemuk dalam satu tangkai daun terdapat lebih dari satu helai daun. Nah, pada daun majemuk itu tangkainya bercabang-cabang dan baru pada cabang tangkai ini terdapat helaian daun dan pada satu tangkai terdapat lebih dari satu helai daun. Kemudian ada bagian-bagian daun majemuk. Nah, di slide itu. Yang pertama ada ibu tangkai daun. Nah, bagian daun majemuk yang menjadi tempat duduknya helaian-helaian anak daun. Nah, ibu tangkai daun ini juga dapat dilihat sebagai penjelmaan tangkai daun tunggal jika ditambah dengan ibu tulangnya ya. Kemudian di situ ada tangkai anak daun. Nah, yaitu cabang anak ibu tangkai yang mendukung anak daun. Nah, bagian-bagian ini bisa dianggap sebagai penjelmaan pangkal suatu tulang cabang pada daun tunggal. Nah, kemudian yang ketiga di situ ada anak daun ya, yaitu bagian helaian daun yang karena dalam dan besarnya torehan menjadi terpisah-pisah satu antara lainnya. Nah, anak daun pada daun majemuk lazimnya memiliki tangkai yang pendek atau hampir duduk pada ibu tangkai. Nah, contohnya itu pada daun seledri. Nah, baik anak-anak. Nah, sampai di sini dulu apakah bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Bisa, Bu. Nah, bisa dimengerti, Bisa, bisa Bu. dimengerti ya. Nah, berikutnya berdasarkan tulangnya. Nah, macam-macam daun itu ada 4 ya yang berdasarkan tulangnya. Yang pertama itu ada tulang daun melengkung. Nah, jenis tulang daun melengkung memiliki karakteristik. Yang pertama itu tulang besar yang berada di bagian tengah daun ya. Di slide ada. Itu kemudian tulang lainnya memanjang mengikuti alur tepi daun. Nah, yang ketiga itu alur tulang besar pada daun tersebut kemudian akan memisah tetapi kembali menjadi satu arah di bagian ujung daun. Nah, kemudian umumnya tulang daun melengkung ini terdapat dalam jenis tumbuhan berbiji tunggal. Nah, contohnya tulang daun melengkung itu ada pada daun sirih, terus ada daun gembili, daun gadung, daun lada, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua itu ada tulang daun menjari. Nah, sesuai namanya, tulang daun menjari memiliki tulang daun yang cenderung besar-besar, mirip dengan jari manusia. Nah,
khusus dari jenis tulang daun menjari ini, ciri khususnya itu pada susunan tulang daunnya besar. Nah, seperti jari-jari manusia. Kemudian tulang daunnya tersusun dari bagian ujung yang kemudian terbagi dalam beberapa tulang daun yang mirip dengan jari. Nah, umumnya tanaman yang memiliki tulang daun menjari ini merupakan tanaman dengan biji terbelah. Nah, contohnya tadi pepaya ya yang ada di dekat rumah Reza. Nah, kemudian ada daun singkong, nah ya. Terus yang ketiga ya, ada tulang daun sejajar. Ciri-ciri dari tulang daun sejajar itu tulang daunnya berupa garis lurus yang sejajar mulai dari pangkal daun hingga ujung daun. Setiap ujung tulang daunnya itu menyatu. Umumnya bentuk daunnya panjang. Tulang daun sejajar biasanya merupakan jenis tumbuhan yang berbiji tunggal. Contohnya itu daun jagung, kemudian daun tebu, padi, bambu, serai, lalu ada alang-alang. Nah, kemudian yang keempat itu tulang daun menyirip. Nah, susunan tulang daunnya mirip dengan sirip ikan, memiliki satu buah ibu tulang yang memanjang dari pangkal hingga ke bagian ujung daun. Nah, bagian ujung daun tulang yang terdapat dalam daun ini keluar menjadi tulang-tulang cabang yang lebih kecil dari ibu tulang. Kemudian panjang tulang daun ini kemudian memanjang sampai ke bagian tangkai daun. Nah, contohnya misalkan daun nangka, daun mangga, rambutan, dan lain-lain. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Tidak ada, sudah paham semua. Nah, coba Ibu ingin kalian menyebutkan macam-macam daun berdasarkan tulangnya yang ada di sekitar rumah. Ayo, coba Ayah. Sebutkan contoh daun yang ada di lingkungan dan tulangnya. Ayo. Misalnya daun pisang, Ya, termasuk jenis daun menyirip kah, Bu? ayo pisang, menyirip lah. Kurang tahu, Bu. Iya, pisang masuk ke menyirip karena bisa dibagi-bagi. Nah, coba Mila. Ada daun apa di sekitarnya? Ada daun mangga, Bu. Daun mangga, tulang daunnya termasuk? Termasuk sejajar lah, Bu. Mangga, ayo. Bentuknya kayak apa? Apa? Melengkung, Bu. Ayo. Nah, yang untuk mangga itu tulang daunnya menyirip ya, Mila ya. Coba kalau Reza di sekitarnya. Daun pepaya Ya, daun pepaya tulang daunnya. menjari sama kayak daun singkong. Iya, tulang daun pepaya menjari. Nah, selanjutnya kita akan membahas manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, kita simak video berikut ini dulu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Sudah siap belajar bersama? Yuk kita mulai. Tumbuhan bermanfaat bagi semua kehidupan makhluk hidup. Kira-kira manfaat tumbuhan bagi kita apa ya? Betul sekali, kita memerlukan oksigen untuk hidup dan kebutuhan kita akan oksigen terpenuhi oleh tumbuhan. Tumbuhan mampu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen yang kita gunakan untuk bernafas. Tapi sekarang ini
Banyak pohon-pohon di bumi hilang. Kenapa? Karena banyak penebangan liar. Jadi, tugas manusia adalah untuk melestarikan tumbuhan yang ada di bumi. Jadi, kita akan tetap dapat merasakan banyak manfaat dari tumbuhan. Nah, kira-kira apa saja ya manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Adakah yang tahu? Yuk kita cari bersama-sama apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan. Tanaman padi menjadi sumber bahan makanan pokok di Indonesia. Selain makanan pokok, buah-buahan dan sayuran dari tanaman juga merupakan makanan yang penting dan merupakan sumber gizi serta nutrisi lainnya. Yang kedua, tumbuhan sebagai serat untuk sandang. Hasil tanaman dapat diolah untuk menjadi bahan pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai bahan obat-obatan. Tanaman di sekitar kita banyak yang kita olah sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Misalnya adalah tanaman kina yang kulit batangnya dapat diolah menjadi obat malaria. Yang keempat, sebagai sumber bahan bakar. Tanaman dapat diolah sebagai sumber bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak. Kemudian yang kelima yaitu sebagai sumber oksigen. Tanaman berfungsi menghasilkan oksigen yang terbentuk dari proses fotosintesis tanaman. Begitulah manfaat dari tumbuhan. Masih banyak loh manfaat-manfaat lain dari tumbuhan. Kalian bisa sebutkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Nah, kita tadi sudah melihat video mengenai manfaat tumbuhan. Nah, di sini di slide ada manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Yang pertama itu tumbuhan menyediakan oksigen. Nah, seperti yang kita ketahui, kehidupan manusia akan membutuhkan oksigen sebagai udara yang kita hirup. Nah, melalui proses yang dinamakan fotosintesis, tumbuhan melepas atau menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat untuk manusia juga hewan. Tanpa adanya tumbuhan tersebut, manusia serta binatang akan kesulitan mendapat udara segar untuk dihirup dan bernafas. Kemudian manfaat yang kedua, tumbuhan mengatasi polusi udara. Nah, berbagai kondisi, khususnya di kawasan industri dan perkotaan, banyak menghasilkan polusi yang kemudian dapat mencemarkan udara. Jadi menanam tanaman atau tumbuhan di ruang terbuka hijau ternyata dapat membawa pengaruh baik, yaitu dapat menyerap dan mengurangi polutan, sehingga kualitas udara menjadi lebih baik. Yang ketiga ada tumbuhan untuk menjaga iklim. Nah, karbon dioksida atau CO2 adalah gas yang memiliki kontribusi pada terjadinya perubahan iklim. Nah, jadi karbon dioksida tersebut akan diambil oleh tumbuhan untuk menyusun jaringan seperti pada batang, akar, dan daun juga berfungsi menyimpan karbon. Nah, sebaliknya tumbuhan tersebut melepas oksigen yang baik bagi kehidupan di muka bumi. Itulah mengapa penebangan atau pembakaran hutan membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia, karena karbon yang ada pada pohon akan meluap ke atmosfer. Nah, kemudian tumbuhan untuk menjaga kualitas tanah. Nah, seperti di tumbuhan atau pohon ini baik untuk menjaga kualitas tanah, akar juga mikroorganisme yang ada di sekitarnya dipercaya mampu menyatukan tanah dan mengurangi adanya dampak erosi. Nah, adapun daun yang jatuh atau bahkan membusuk, hal tersebut juga dapat menyuburkan tanah dan menyebabkan tanaman lain tumbuh. Kemudian ada tumbuhan mengatur siklus air. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia itu berikutnya ada kemampuan yang dapat mengatur siklus air. Jadi sekitar 10% kelembapan air berasal dari proses transpirasi atau keluarnya air dari tumbuhan dalam bentuk uap. Nah, tumbuhan mengangkut air dari akarnya, kemudian melepaskan uap air tersebut melalui pori-pori yang berada di bawah daunnya. Nah, proses tersebut membantu air mengalir dari tanah kembali ke atmosfer. Nah, dengan tumbuhan, ekosistem juga dapat tetap utuh. Mengapa? Karena pohon
tanaman atau tumbuhan tersebut dapat menstabilkan badan air seperti danau maupun sungai, juga mencegah terjadinya berbagai bencana seperti banjir maupun longsor. Beberapa sajian lezat dan sehat berasal dari daun maupun tumbuhan itu sendiri. Tanpa tumbuhan, kita akan sulit makan karena semua karbon dalam protein, lemak, juga karbohidrat berasal dari tumbuhan, termasuk pada daging hewan yang kita konsumsi, merupakan hasil dari tumbuhan yang memanfaatkan energi sinar matahari. Kemudian ada tumbuhan sebagai obat. Nah, selain dapat menghasilkan makanan, tumbuhan juga berfungsi sebagai obat. Beberapa tumbuhan dianggap mampu menjadi bahan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan pada manusia. Salah satu contohnya adalah untuk mencegah sakit dengan teh hijau. Dan mengingat sangat pentingnya dampak keberadaan tumbuhan bagi manusia dan kehidupannya, sebaiknya kita selalu menjaga kelestarian lingkungan agar hidup yang nyaman pun dapat dirasakan oleh anak cucu kita kelak. Nah, karena dengan lingkungan yang hijau dan sehat, kesehatan dan keberlangsungan hidup kita juga akan terjaga. Nah, tadi itu adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kemudian, untuk menguji pemahaman kalian, Ibu di sini ada beberapa soal, ya. Coba. Nah, di sini tangkai daun ditunjukkan pada nomor berapa? Coba Mila, nomor berapa Mila? Nomor 2, Bu. Nomor 2, coba ya, kita coba nomor 2. Betul atau salah? Iya, betul. Nomor 2 itu adalah tangkai daun. Nomor 1 itu apa? Nomor 1, Pelepah daun. Pelepah. Kalau nomor 3? helai. Helai daun, ya. Nah, kita ke nomor selanjutnya. Nah, perhatikan gambar tersebut. Nah, itu menunjukkan contoh jenis. Coba Reza. Yang A, sejajar. Daun sejajar, ya. Nah, pintar sekali ya semuanya anak-anak Ibu. Nah, coba sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu mau nanya, hal menarik apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa tadi pembelajarannya? Mengetahui jenis-jenis daun. Mengetahui Iya, jenis-jenis daun. jenis daun. Iya, manfaat daun. Nah, sebelumnya Ibu kan ada meminta kalian untuk mencari daun di lingkungan sekitarnya. Nah, Ibu ingin memberikan kalian tugas rumah ya. Nah, jadi tugasnya ini nanti kalian kumpulkan ya. Jadi, nah daun yang sudah kalian temukan di sekitar rumah itu kalian amati. Kemudian kalian cari tahu nama daunnya apa, terus bagian-bagian daunnya, jenis daunnya apa, lalu bagaimana proses pembuatan zat makanan pada zat klorofil daun dan penyalurannya. Nah, serta apa saja manfaat daun tersebut bagi kehidupan manusia. Nah, kemudian nanti kalian tempelkan di kertas ya, pada kertas, lalu nanti difoto, kemudian kumpulkan ke
Ibu, yang nanti petunjuknya juga akan Ibu kirimkan di grup ya semuanya. Untuk tugasnya kalian sudah mengerti? Sudah. Mengerti, Bu. Nah, baik. Nah, coba sebelum kita menutup, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin mengenai pembelajaran hari ini ataupun mengenai tugasnya, ada yang ditanyakan? Bu, daunnya berapa buting, Bu? Oh, oke, untuk daunnya kalian cari satu saja ya yang untuk diamati. Kalau bisa itu berbeda dengan temannya, tapi kalau sama tidak apa. Tapi alangkah baiknya kalau berbeda. Jadi kan kita bisa tahu banyak jenis-jenisnya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, Ibu anggap tidak ada ya. Nah, oke, Ibu rasa sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Nanti malam bisa kan dikumpulkan ya fotonya ke Ibu, foto tugasnya. Nah, terima kasih kepada semuanya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan lagu dulu. Kita akan nyanyi lagu Desaku ya bersama-sama. Pujaan hatiku
Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang berjudul Desaku. Nah, sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa kembali. Nah, semoga dengan apa yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat dan diberi keberkahan. Coba Reza mimpin doa kita hari ini. Silakan Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma alam tani farli ilayya. Inna hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, terima kasih ya kepada Reza yang sudah memimpin doa penutup kita hari ini. Nah, semoga pembelajaran yang akan datang anak-anak Ibu lebih semangat ya untuk belajarnya. Dan terima kasih. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Dadah. Dadah.